Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassallu wassallimu ra'akumullah ala Muhammad ibn Abdullah biqaul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwah wa akhwati fillah, para orang tua kami yang kami muliakan, para ulama kami, para imam kami, tuan-tuan, puan-puan. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Manar yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berharap pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan perlindungannya kepada kita semua. Dan Allah lancarkan kita untuk melaksanakan segala amal saleh yang Allah syariatkan kepada kita. Khususnya insyaallah ta'ala di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan alhamdulillah malam ini kita masuk pada malam ke-6 bulan Dzulhijjah. Karena tadi siang tanggal 5 dan malam ini tanggal 6 insyaallah ta'ala. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Sa'id bin Jubair idza dakhala ayyam al-'ashr ijtihada syadid hatta ma yakadu yaqdir alaih. Persaksian dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa seorang imam yang bernama Sa'id ibn Jubair, terima kasih. Seorang imam yang bernama Sa'id ibn Jubair jika memasuki 10 hari pertama Zulhijjah, maka beliau akan sangat bersungguh-sungguh dalam beramal soleh di hari-hari itu, sampai-sampai beliau itu tidak sanggup untuk melaksanakannya. Dan salah satu amal-amal soleh yang pernah kita bahas kemarin adalah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Jika tidak memungkinkan atau terhalang bagi kita untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, setidaknya tanggal 9 insyaallah ta'ala jangan sampai terlewat. Karena hari itu adalah puasa Arafah. Walaupun mungkin kita berbeda nanti antara Arab Saudi dengan Indonesia, tentu pendapat yang paling kuat insyaallah ta'ala patokannya adalah penanggalan tersebut, bukan pada saat jamaah haji wukuf di Arafah. Karena patokannya tanggal, tidak mungkin jamaah haji wukuf di Arafah di tanggal 8. Oleh karena itu penanggalannya disesuaikan pada tempat, daerah atau negara masing-masing di sebuah tempat. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, kita lanjutkan kajian kita tentang persoalan al-udhiyah, yaitu tentang sesembelihan hewan kurban. Kenapa disebut dengan al-udhiyah? Karena kalau kita lihat di kitab-kitab fikih para ulama, mereka jarang menyebutnya dengan kurban. Mereka lebih menyebutnya dengan istilah al-udhiyah. Al-udhiyah itu semakna dengan kata duha, yang maknanya adalah dilaksanakan di waktu duha, dilaksanakan di waktu duha. Ta'rifuha, pengertiannya, hiya ma yuzbahu minan na'ami yawman nahri wa ayyam tashriqi taqarruban ila Allah ta'ala. Al-udhiyah itu dimaknai sebagai sesembelihan yang dilakukan sebagai bentuk nikmat kepada Allah Azza wa Jalla yang dilakukan pada hari nahar atau Idul Adha, dan tepatnya dilaksanakan juga pada hari-hari tasyrik sebagai bentuk taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu juga disebut dengan kurban. Ada juga semakna dengan taqarruban, yaitu maknanya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun tentang hukumnya, sepekan yang lalu kita sudah membahas bahwa hukum berkorban itu terbagi kepada 2 pendapat yang ada. Pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh Imam Laits ibn Sa'ad, gurunya Imam Asy-Syafi'i, dan juga dikemukakan oleh Imam Malik ibn Anas, gurunya Imam Asy-Syafi'i, berpendapat bahwa minoritas ulama berpendapat kurban itu adalah wajib, fardhu ain bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Jika tidak, maka tentu dia meninggalkan suatu kewajiban yang telah Allah syariatkan pada seorang mukallaf. Alasannya adalah ayat yang sering kita baca, yang dibaca oleh Pak Imam kita tadi di rakaat kedua, inna a'tainakal kautsar
Fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah salat dan berkurbanlah. Dua alasan para ulama mengatakan, minoritas ulama mengatakan kurban itu wajib. Alasan yang pertama adalah kata kurban itu disandingkan dengan kata salat, sehingga salat itu menunjukkan sebuah kewajiban, begitu juga kurban juga menjadi wajib. Alasan kedua adalah huruf waw di antara kalimat anhar dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Tegakkanlah salat dan berkurbanlah. Waw di situ kata para ulama ini adalah waw ataf. Dalam nahwu sharaf, waw ataf itu adalah waw yang menghubungkan kata setelahnya dengan kata sebelumnya. Kata setelah waw adalah berkorban, kata sebelumnya adalah menegakkan salat. Sehingga kurban bisa dipastikan hukumnya sama dengan menegakkan salat. Tetapi pendapat minoritas ulama ini dikritik oleh mayoritas ulama yang mengatakan bahwa hukum wajibnya kurban batal karena ada beberapa riwayat yang tidak menunjukkan kewajibannya. Beberapa di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah," kalau engkau telah menyaksikan hilalnya Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiyah, dan ada di antara kalian yang ingin. Di sini Nabi menggunakan kata arada. Kalau ada di antara kalian yang ingin untuk berkurban, maka janganlah dia memotong kukunya atau memotong kukunya atau memotong rambutnya. Di sini Nabi menggunakan kata arada, siapa yang mau saja. Ditambah lagi dengan riwayat dari Abu Hurairah, "Ra'aitu Abu Bakr wa Umar wa ma yudhiyani." Aku pernah melihat Umar dengan Abu Bakar pernah tidak berkorban. Dari dua hadis ini menggugurkan hukum yang wajib tadi sehingga jatuh ke tingkat selanjutnya menjadi sunnatul muakkadah. Awalnya sunnah, tapi ada dalil yang menaikkan tingkat sunnahnya menjadi sunnatul muakkadah karena dalil ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan fala yudhi fala yaqrabana musallana." Barang siapa yang Allah berikan kelapangan rezeki tapi dia enggan berkorban, jangan sesekali mendekati tempat salat kami. Artinya kita ambil pertengahan saja. Jika kita Allah berikan keluasan rezeki, maka berkorbanlah. Namun jika ada hal-hal yang lainnya yang menghalangi kita untuk berkorban, maka tidak ada masalah. Bahkan sebagian ulama lagi mengatakan, jika ada seorang kaum muslimin yang punya kebiasaan berkorban tiap tahun hampir tidak pernah absen, tiba-tiba tahun ini beliau absen karena mungkin melunaskan suatu hal, membayar suatu hal, melunaskan hajatnya yang lain sebagainya, sehingga uang untuk kurban itu tidak tampak. Maka apakah dia mendapatkan pahala kurban? Dapat. Dia tetap dapat walaupun tidak berkorban. Alasannya apa? Alasannya adalah hadis Nabi di mana Rasulullah SAW ketika berkorban beliau mengatakan, "Allahumma taqabbal min Muhammad, min ahli Muhammad, min ummati Muhammad." Di mana Nabi SAW ketika berkorban beliau berdoa, "Ya Allah, kurbanku ini adalah dariku, dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad, dan juga untuk umatnya Nabi Muhammad." Para ulama mengambil istinbat hukum hadis ini adalah kita akan mendapatkan pahala kurban dari kurbannya Nabi Muhammad jika kita punya kebiasaan berkurban, tapi suatu suatu tahun kita tidak berkurban, mungkin sekali atau dua kali, lebih sering berkorban. Maka insya Allah di waktu absennya dia berkorban tersebut, dia tetap mendapatkan pahala korban dengan catatan sering. Ya, dengan catatan sering. Amin ibu belakang. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian beberapa pertanyaan yang lainnya adalah, kemarin sudah pernah kita bahas juga tentang persoalan mana yang lebih afdol, apakah sapi ataukah kambing. Di sini para ulama memberikan dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, mana yang lebih afdal? Ikut urunan, istilahnya urunan, iuran ya, ikut iuran 7 orang atau sowan. Maka di sini ulama sepakat yang paling afdal yang serang sendiri. Ya. Tetapi ulama berbeda pendapat tentang perkara hewan mana yang afdalnya. Karena kenapa? Jika ada di antara kita yang mampu membeli seekor sapi, silahkan tanpa harus mengikuti 7 orang iuran. Ya, ini dia. Jadi yang mana afdal antara 1 orang atau ikut iuran bersama? Tentu ulama sepakat menyebutkan yang afdal adalah yang sowan. Ya, terlepas dari hewan apa yang akan dia korbankan.
Tetapi kalau persoalan hewan mana yang lebih afdol, mayoritas ulama mengatakan diurutkan dengan hadis di mana seorang laki-laki datang di hari Jumat. Siapa yang datang di awal waktu, maka dia seperti berkurban dengan seekor unta. Yang waktu kedua seperti berkurban dengan seekor sapi. Begitu urutannya sampai pada kambing, tak sampai ayam. Karena ayam tidak diperkenankan untuk jadi hewan korban. Nah, dari hadis ini para ulama mengambil istinbat hukum bahwa urutan hewan yang afdal untuk dikorbankan adalah seekor unta. Di Indonesia unta itu jarang ada, bahkan tak pernah nampak kita untuk berkorban dengan unta. Maka diturunkan lagi ke bawah, sapilah yang lebih afdal daripada kambing. Cuma kalau urunannya tentang iurannya, yang paling afdal adalah satu orang untuk berkorban. Sebagaimana Nabi SAW pernah berkorban dengan 100 ekor unta. Soang aja. Allahu Akbar. Berarti Nabi SAW menunjukkan bahwa beliau juga termasuk orang yang kaya. Beliau juga termasuk orang yang kaya. Pendapat yang kedua menyebutkan kibash. Kibash itu adalah domba jantan yang bertanduk, gemuk, badannya bagus. Dan Nabi SAW dalam setiap korbannya lebih sering menggunakan dua hewan ini. Dan beliau menyembelihnya sendiri dan lain sebagainya. Kita lanjutkan tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Benarkah hewan kurban akan menjadi kendaraan kita di akhirat? Nah, ini dia. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat sering mendengar tentang keutamaan berkorban. Baik. Keutamaan berkorban memang disebut dari beberapa hadis yang banyak. Beberapa di antaranya adalah bahwa kuku hewan korban, kulitnya, bulunya kelak akan menjadi saksi di akhirat nanti. Kelak akan menjadi saksi-saksi kebaikan bahwa kita pernah berkorban dengannya. Hadis tersebut masih bisa diterima karena hadisnya masih diperdebatkan, tetapi pendapat yang paling kuat dengan mutabaah yang ada, hadisnya menjadi hasan li ghairi. Bahkan ada ulama yang menyebutkan sahih. Tetapi khusus untuk hadis ini di mana diriwayatkan dari Nabi SAW, Nabi katanya mengatakan, "Istafrihu duhayakum fa innaha mutayakum 'ala sirat." Perbaguslah hewan kurban kalian karena hewan kurban itu akan menjadi tunggangan melewati sirat. Tayyib. Hadis ini dikeluarkan oleh Abdul Karim Ar-Rafi'i Asy-Syafi'i di dalam kitabnya At-Tadwin fi Akhbari Qazwin, dan hadis ini telah ditakhrij oleh para ulama hadis di masa tersebut. Salah satunya di antaranya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata, "Lam arahu." Aku tidak pernah mengetahui sanadnya. Wa sabaqahu ilaihi fil wasit, dan juga hadis ini dicantumkan di dalam kitab Al-Wasit. Qala Ibnu Shalah, berkata Imam Ibnu Shalah, "Hadzal haditsu ghairu ma'rufin wala thabitun fi ma'alimnahu." Hadis tersebut tidak terkenal dan sepengetahuan saya hadis tersebut tidaklah sahih. Karena dalam komponen hadis, sedikit kita keluar Bapak Ibu yang saya muliakan, sekitar untuk wawasan saja. Dalam menilai sebuah hadis ada 3 komponen hadis. Ada yang namanya sanad, ada yang namanya matan, yarhamukallah. Ada yang namanya sanad, ada yang namanya matan, ada namanya mukharrij. Sanad itu adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut, rantai nama-nama orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Matan adalah isi hadisnya, sedangkan mukharrij hadis riwayah siapa. Sering kita dengar HR Bukhari, HR Muslim dan lain sebagainya. Nah, kenapa hadis yang tadi saya sebutkan itu didoifkan, dilemahkan, doifun jiddan oleh para ulama? Kita baca hadisnya secara lengkap, karena hadis ini sangat sering kita dengar bahwa hewan kurban akan menjadi kendaraan di hari kiamat. Haddatsana Abu Muhammadin Abdullahil Marzubanu biqazwin. Baik, pertama rawinya adalah Abu Muhammad Abdullah Al-Marzuban di Qazwin. Haddatsana Ahmad ibn al-Khadiril Marziyu. Rawi yang kedua bernama Ahmad bin Al-Hadar Al-Marzi. Haddatsana Abdul Hamid bin Ibrahim Al-Bushanjiyu. Susah-susah nyebut nama dia. Yang ketiga adalah Abdul Hamid bin Ibrahim Al-Bushanji. Yang keempat, haddatsana Muhammad ibn Abi Bakar, haddatsana Abdullah ibn Mubarak, haddatsana Yahya ibn Ubaidillah an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada 9 periwayatan. Kalau di luar dari Nabi dan sahabat ada 7 periwayatan. Nah, untuk menentukan hadis itu sahih atau tidak, 7 orang ini wajib diteliti.
bagaimana akidahnya, bagaimana hafalannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana dia menjaga muruahnya di hadapan masyarakat. 7 orang ini wajib diteliti. Hadis tadi kenapa dilemahkan oleh para ulama? Ternyata ada di antara 7 rawi yang membawa hadis ini 3 orang yang bermasalah. Siapa saja? Yang pertama adalah Abdul Hamid bin Ibrahim al-Bushanji. Dia dikatakan oleh para ulama hadis, dia tidak kuat hafalannya, sehingga sudah menjatuhkan derajat hadisnya. Dia tidak kuat hafalannya, sampai-sampai Imam An-Nasa'i yang terkenal sebagai mutasyaddid dalam jarh wa ta'dil mengatakan dia tidak thiqah. Thiqah itu dalam penilaian riwayat ilmu hadis, dia tidak thiqah. Yang kedua, bermasalahnya pada Yahya bin Ubaidillah al-Quraisy. Dia dinilai oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Bukhari sebagai munkarul hadis dan matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan. Hadisnya ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, ada seorang rawi bernama Ubaidillah bin Abdillah At-Taimi. Maka orang-orang berkata, Imam Asy-Syafi'i menilainya, aku tidak mengenalinya. Aku tidak pernah mendengar hadis darinya. Dari 3 orang bermasalah inilah, maka derajat hadisnya menjadi sangat lemah. Sehingga hadisnya tidak bisa untuk dijadikan pedoman. Jadi keyakinan kita bahwa kendaraan nanti akan menjadi hewan kurban, akan menjadi kendaraan, itu patut kita perbincangkan kembali. Tetapi hadis yang lain di mana kuku-kuku hewan kurban, kulitnya, bulu-bulunya akan menjadi saksi kelak kebaikan di hari kiamat, itu hadisnya sahih insyaallah taala. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, kapan waktu penyembelihan yang paling afdal? Kemarin pernah kita bahas bahwa waktu penyembelihan yang paling afdal di mana hari itu Idul Adha, hari itu juga dilaksanakan. Tetapi saya yakin tidak memungkinkan karena bertepatan dengan hari Jumat insyaallah taala. Tanggal berapa Pak ya? Jadwal awal ya? Baik ya. Jadi bertepatan pada hari Jumat, dan ketika bertepatan pada hari Jumat ada beberapa keringanan yang Allah berikan. Cuma kalau bisa tetap kita laksanakan sholat Jumat. Takutnya nanti kalau saya sampaikan ini kosong nanti kosong masjidnya nanti, tidak jadi sholat Jumat. Baik. Kemudian yang kelima, pertanyaannya adalah, bolehkah menggabung kurban dan akikah? Bolehkah menggabung kurban dan akikah? Pendapat yang pertama adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah seorang pendapat dari Imam Ahmad. Mereka mengatakan bahwa tidak boleh menggabungkan niat akikah dengan kurban. Kurban berdiri sendiri, akikah berdiri sendiri, sehingga tidak diperkenankan untuk digabungkan. Pendapat yang kedua, termasuk juga penggabungan niat, Bapak Ibu yang saya muliakan, penggabungan niat antara puasa sunnah Senin dengan puasa sunnah Zulhijjah. Jika memang kita punya kebiasaan sering berpuasa Senin dan Kamis, tiba-tiba bertepatan pada tanggal 5 Zulhijjah tadi pagi, bolehkah kita menggabungkan 2 niat pada satu amaliyah? Boleh, dan dia mendapatkan 2 pahala. Dengan catatan dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Kalau tak punya kebiasaan puasa Senin Kamis, tiba-tiba nak digabungkan, tak boleh. Nah, tak boleh, pilih salah satu saja. Ini dia. Tentang fikih niat ini memang luar biasa pembahasannya, sampai-sampai kata Imam Asy-Syafi'i setidaknya bisa kita tuliskan 70 bab tentang fikih niat ini. Allahu Akbar. Kemudian pendapat yang kedua, boleh secara mutlak. Ini pendapat mazhab Hanafiyah. Bolehkah menggabung akikah dengan korban? Boleh secara mutlak, tapi ini pendapat Imam Hanafi dan pendapat ini masih dipertentangkan. Pendapat yang ketiga, boleh jika kelahirannya bertepatan dengan Idul Adha. Boleh jika bertepatan dengan Idul Adha, tapi lagi-lagi pendapat ini dikritik oleh mayoritas ulama. Pertanyaan selanjutnya, satu kurban untuk satu keluarga. Baik. Dalam hadisnya, Atha bin Yasar pernah menceritakan kepada kita, Sa'altu Aba Ayyub al-Ansariyya kaifa kanat ad-duhaya ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada sahabat Abu Ayyub al-Ansari tentang bagaimana proses sistem penyembelihan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurban di masa Nabi bagaimana? Maka sahabat Ayyub al-Ansari ini mengatakan, kana ar-rajulu yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna. Seseorang dulu di zaman kami dengan Nabi yang biasanya berkurban senantiasa kepala keluarganya, untuk dirinya dan untuk satu keluarganya. Lalu mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makanan untuk yang lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwa walaupun kurban tersebut atas nama istri,
Jika uangnya berasal dari suami, tetap pahalanya sama. Walaupun atas nama istri secara formalitas, tertulis atas nama istri secara formalitas, tetap pahalanya satu keluarga baik dari suami, istri dan anak-anaknya mendapatkan pahala kurban dan tertulis di sisi Allah sebagai orang yang sudah pernah berkurban. Ini kebiasaan di zaman Nabi SAW. Apakah kebiasaan kita yang sering menulis nama atas nama fulanah atau atas nama fulan itu keliru? Tidak. Itu hanya sekedar formalitas saja. Itu hanya sekedar formalitas saja. Pahalanya tetap satu keluarga dapat. Tetap satu keluarga dapat. Alhamdulillah, ini kemudahan yang Allah berikan. Cuma ada perkataan dari Ayyub Al-Ansari, beliau mengatakan di ujung hadis, "Tsumma tabahan nasu fasara kama tara." Nauzubillahi min zalik. Semoga kita tidak termasuk dalam hal ini. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Beliau mengatakan, di zaman Nabi, kami biasanya berkurban cukup kepala keluarganya saja. Ya, tentu otomatis ahli keluarganya akan mendapatkan semuanya, pahala tersebut. Tetapi di zaman sekarang, kata Ayyub Al-Ansari, "Tsumma tabahan nasu fasara kama tara." Kemudian setelah itu orang-orang mulai berbangga-bangga dengan banyaknya hewan kurban sebagaimana yang engkau lihat. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbangga-bangga demikian. Silahkan tuliskan nama, setidaknya kalau bahasa uang Melayu, biarlah sedikit merasa. Biarlah sedikit merasa kalau misalnya dia pernah berkorban, dan itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Lanjutkan sistem yang sudah pernah ada pada umumnya. Yang penting yang jelas jangan sampai ada perkelahian di rumah tangga. Misalnya istrinya mengatakan, "Bang, tahun ini nama aku lagi yang dibuatnya. Mika udah tahun lalu." Ya Allah. Jangan sampai itu terjadi. Tetap pahalanya dapat selagi dalam satu dapur satu rumah. Satu dapur satu rumah, dengan catatan keluarga tersebut masih dalam satu dapur, insyaallah taala. Cuma ulama berbeda pendapat jika kurban itu dari harta istri. Kalau dari harta istri bagaimana? Karena seharusnya kurban itu dari harta suami, karena suami itu adalah seorang pemberi nafkah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Semoga Allah juga memberikan pahala kurbannya kepada suami tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian, bolehkah berkurban dengan selain hewan jantan? Jelas hal ini diperkenankan dan diperbolehkan. Hanya saja para ulama lebih menyukai hewan jantan dengan alasan dagingnya lebih banyak, dan itu tidak dipermasalahkan. Kemudian, bolehkah menyembelih kurban di malam hari? Allahu Akbar. Ada yang pernah coba? Gelap Anda ya. Tetapi saking luar biasanya para ulama ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, persoalan ini pun dibahas. Apa kata Imam An-Nawawi? واختلافوا في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح فقال الشافعي تجوز ليلا مع الكراهة وبه. Para ulama berselisih pendapat mengenai bolehnya berkurban di malam hari, sampai berbeda pendapat para ulama. Padahal rasanya tak mungkin terjadi, tapi bisa juga mungkin terjadi ya, berkurban di malam hari. Tapi saking luar biasanya Imam An-Nawawi pun menjadikan hal ini fikih. Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya berkurban di malam hari, sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan makruh. Makruh, dinilai makruh. Allah Akbar. Kemudian, apakah ada doa ketika menyembelih kurban? Ada, dan doanya banyak. Pertama, paling sederhana, Bismillah Allahumma taqabbal min, siapa nama sahibul kurbannya? Misalnya Allahumma taqabbal min Muhammad Rizki, udah cukup. Itu paling sederhana. Yang paling lengkap adalah, saya yakin Bapak Ibu sudah hafal doanya, sudah di dalam kepala semuanya. Ketika kita ingin berkorban, Bismillah, sebelum Bismillah itu, Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh, sampai la syarika lahu wa ana awwalul muslimin. Sudah sampai di situ baru Bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min fulan bin fulan, baru disembelih. Itu doa yang paling lengkap. Itu doa yang paling lengkap. Walaupun walaupun tetap ada perdebatan dalam doa ini wajah itu, karena sebagian kecil ulama mendhaifkan riwayat tersebut. Tetapi insyaallah taala pendapat yang paling rajih adalah doa tersebut disunnahkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Abu Bakar, Profesor Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslimnya, insyaallah taala. Baik, bolehkah menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari? Memang kita pernah dengar di luar sana bahwa tidak boleh katanya menyimpan daging kurban. Harus pertama dimakan, diberikan hadiah, kemudian satu lagi apa? Disodakahkan dan lain sebagainya. Insya Allah boleh.
Insya Allah boleh. Adapun hadis di mana Rasulullah SAW memang pernah melarang dulu jangan sampai daging kurban itu disimpan lebih dari 3 hari. Memang ada hadisnya. Tetapi ditanya oleh sahabat yang lain, ya Rasulullah, apakah sistem kurban tahun ini sama seperti sistem kurban tahun lalu, di mana kami tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari? Maka kata Nabi SAW, kulu wa at'imu wa dakhiru. Sekarang silahkan makan, berikan sedekah ataupun disimpan. Karena tahun lalu manusia sedang masa paceklik. Fa'aradtu an tu'inu fiha, dan aku ingin agar kalian menolong sesama saudara kalian. Itu sebab Nabi SAW menganjurkan untuk tidak disimpan 3 hari. Insya Allah Ta'ala zaman kita sekarang zaman yang aman, Insya Allah Ta'ala, sehingga tidak perlu kita menyimpan, tidak perlu kita membagikannya harus pada 3 hari. Insya Allah disimpan boleh. Bahkan dalam hadis ini pun, jika panitia kurban ingin menyimpan daging kurbannya dan besok akan dibagikan, boleh. Boleh, nggak ada masalah. Yang tidak ada masalah, karena Nabi pun juga mengatakan wadakhiru, boleh disimpan. Tapi kalau zakat fitrah jangan coba-coba disimpan. Zakat fitrah jangan coba-coba disimpan. Kalau daging korban masih boleh disimpan. Hanya saja tolong ketika kita simpan, jangan sampai nanti direbus jadi kaldu. Karena saya pernah kena, Pak. Saya pernah kena dulu. Saya waktu itu di Kampar, saya berkurban waktu itu di Pekanbaru. Ternyata daging-daging kurban saya titip dulu sama orang yang saya anggap saya percayai. Ya, saya tak akan sebut namanya. Saya titip dulu. Ya. Ternyata setelah 1 pekan setelah itu, saya ingin ambil daging kurban saya, sudah kering. Sudah kering, subhanallah. Ternyata sudah direbus sama beliau, diambil kaldu-kaldunya. Ya sudah, nama apa, berarti tidak rezeki. Tidak rezeki. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sah kurban jika diniatkan kepada orang yang telah wafat? Nah, ini dia. Mau tidak mau, ketika kita bincang fikih, wajib kita mengatakan yang sebenarnya. Yang pertama, pendapat seluruh mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak sah kurban atas nama orang yang telah wafat. Sabar dulu Bapak Ibu. Tidak sah menurut mazhab Syafi'iyah. Apa kata Imam An-Nawawi? Wala tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi izni wala 'anil mayyiti idza lam yusi biha. Tidak sah kurban untuk orang lain selain dengan izinnya, dan tidak sah pula kurban untuk mayit kecuali jika dia telah memberikan wasiat. Berarti dalam mazhab Syafi'iyah mereka mengatakan sepakat tidak sah. Alasannya surah An-Najm ayat 39. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kurban itu diusahakan oleh individu masing-masing. Allahu akbar. Tetapi dan pendapat yang sama dikemukakan juga oleh penulis kitab Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu kitab dasar, bukan kitab dasar lagi, itu kitab pertengahan bagi mereka yang masuk ke ponpes mazhab Syafi'iyah. Biasanya nanti ketika mutawassithah, tingkat pertengahan atau tingkat ali, mereka akan membahas kitab Kifayatul Akhyar. Mau nggak mau, jika kita ingin mempelajari mazhab Syafi'iyah, wajib menggunakan kitab Kifayatul Akhyar sebagai salah satu referensinya. Beliau mengatakan, penulisnya Muhammad bin Abdul Mu'min Al-Hisni, beliau mengatakan, wala yajuzu 'anil mayyiti 'ala as-sahi illa ayyusabiha. Tidak boleh berkurban itu diniatkan atas nama mayit menurut pendapat yang paling asah. Sampai-sampai penulis mengatakan asah. Karena dalam usul mazhab Syafi'iyah ada istilah-istilah tersendiri yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Salah satunya istilah asah. Asah itu berarti walaupun ada ulama Syafi'i yang berbeda pendapat, tetap pendapat yang asah itu yang diunggulkan. Salah satunya ini tadi. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah, orang berkurban atas nama mayit tidak akan pernah sah. Sama seperti pendapat dari Imam Ibnu Katsir, karena beliau ulama Syafi'iyah juga, beliau mengatakan pahala Quran yang kita baca jika diniatkan kepada orang yang telah wafat, kata Imam Ibnu Katsir, tak sampai. Tidak sampai. Waduh, bukan juga. Tetapi tenang Bapak Ibu yang saya muliakan, pendapat yang paling kuat insya Allah Ta'ala pendapat mayoritas ulama yang mengatakan sampai pahalanya dan sah berkurban atas nama mayit insya Allah Ta'ala. Alasannya sangat ringkas. Alasannya adalah kurban itu salah satu tujuan utamanya sedekah, dan sedekah atas nama mayit itu pasti sampai. Pasti sampai. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Majmu',
Lau dhaha an ghairihi bi ghairi izni lam yaqa'anhu. Seandainya orang berkurban untuk orang lain tanpa seizinnya, memang tidak bisa. Misalnya bapak berkurban atas nama saya tanpa pengetahuan dari saya, tak sah kurbannya. Tetapi wa amma tadhiyatu 'anil mayyit, adapun berkurban atas nama mayit, faqad atlaqa Abul Hasan al-Abbadi jawazaha. Diperbolehkan li'annaha darbun minas shadaqah. Karena kurban juga termasuk bagian dari sedekah. Was shadaqatu tasihu 'anil mayyit wa tanfa'. Dan sedekah itu sampai pahalanya kepada mayit dan pahalanya itu bermanfaat untuk mayit. Jadi sampai sekarang siapapun keluarga kita yang telah Allah panggil duluan, tetap kita bisa transferkan pahala dengan atas nama sedekah. Karena itu biasanya kalau di sholat Jumat, biasanya itu pengurus akan mengumumkan nama-nama yang biasanya untuk bersumbang, ya, atas nama almarhum fulan, atas almarhum fulan, insya Allah sampai pahalanya. Sebagaimana ini pendapat dari mazhab Hambali juga. Apakah sampai pahala bacaan Quran kita itu kepada mayit? Mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak sampai, tapi mayoritas ulama termasuk Malikiyah dan Hambaliyah mengatakan sampai, insya Allah Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan. Wah, ini dia nih. Allahu Akbar. Sebelum saya lanjut pada pertanyaan yang ke-13, apa hukum panitia kurban mendapatkan jatah kurban? Kita bahas dulu tentang persoalan bolehkah berhutang untuk berkurban. Di sini terbagi kepada dua pendapat. Pendapat pertama menyebutkan boleh jika ada gambaran ke depannya untuk melunasi hutang dengan uang lainnya, maka boleh dia berkurban dengan hutang. Termasuk bolehkah kurban itu digunakan dengan cara arisan? Boleh saja. Karena yang namanya arisan itu pasti membuka pintu hutang, dan itu disahkan dengan catatan jika mampu untuk membayarnya di lain waktu. Namun sebagian ulama lagi berpendapat membayar hutang lebih didahulukan daripada berkorban, karena membayar hutang itu sifatnya wajib, sedangkan korban itu sunnatul muakkadah, dan kita tidak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita, sehingga korban di hutang harus didahulukan untuk dilunaskan dan lain sebagainya. Tapi mayoritas ulama mengatakan pendapat yang paling kuat adalah boleh berkorban dengan cara hutang dengan catatan mampu membayarnya di lain waktu, insyaallah taala. Kemudian kita sedikit juga membahas tentang tata cara penyembelihannya. Dalam hal kurban ada dua cara metode penyembelihan. Yang pertama disebut dengan az-zakah, yang kedua disebut dengan an-nahrun. Adapun az-zakah adalah sesembelihan yang biasa kita lakukan, baik itu di luar dari kurban, sesembelihan biasa, ataupun di dalam kurban, yaitu dengan menggesekkan, menyayat ke bagian-bagian lehernya. Sedangkan khusus hewan unta, tata cara penyembelihannya paling afdal tidak menggunakan tata cara zabihah, tidak menggunakan tata cara zakah, tetapi yang paling afdal untuk unta, khusus unta itu disembelih dengan cara an-nahr atau an-nusuk, dengan cara ditikam. Jadi di bagian leher panjang unta itu ditikam di bagian pangkal bawahnya, ditikam sampai dia mengeluarkan darah yang banyak, sehingga dia wafat waktu itu, dia pun mati di waktu itu. Khusus unta seperti itu tata cara penyembelihannya. Tetapi apakah boleh unta disembelih dengan cara sembelihan biasa? Boleh juga, tapi kurang afdal. Para ulama tidak menganjurkannya. Khusus untuk unta tata caranya ditikam. Cuma jadi persoalan lagi adalah bagaimana ketika mau disembelih, tiba-tiba hewan kurban ini lari. Bahkan terkadang ada yang sampai masuk sumur, mengangkatnya itu susah. Nah, bagaimana cara penyembelihannya? Maka di sini para ulama mengatakan, lakukan segala hal yang dapat membuat hewan tersebut mati, kecuali dengan dua hal, kuku dan apalagi satu itu ya, kuku dan cakar ya, wallahu a'lam ya. Misalnya kita menggunakan tembakan atau menggunakan panah dengan mengucapkan bismillah, karena tak mungkin lagi diangkat karena hewan tersebut masuk ke dalam sumur, maka silahkan tembak. Atau hewan itu kabur, lari kemudian membahayakan jalanan umum, maka kalau tak mungkin menangkapnya lagi, silahkan siapa yang punya panah, siapa yang punya pistol, atau minta tolong pada Pak Polisi, tolong tembak sambil ucapkan bismillah, maka menjadi halal dagingnya insyaallah ta'ala. Dan persoalannya lagi, pertanyaan lainnya adalah bagaimana hukum seseorang yang menyembelih hewan, baik itu hewan kurban atau hewan yang biasa, disembelih tapi lupa mengucapkan basmalah. Di sini ulama terbagi pada dua pendapat. Pendapat pertama menyebutkan makanannya tetap sah jika dengan catatan yang menyembelih adalah orang muslim, sehingga nanti dagingnya ketika diolah wajib bagi yang memakannya mengucapkan basmalah. Hal ini diperkuat dari hadis Imam Abu Daud. Tetapi mayoritas ulama mengatakan tetap tidak sah, dan pendapat ini kita pegang.
Alasannya adalah memang Allah dengan tegas menyebutkan tidak halal makanan yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah. Sehingga hukum menyebutkan nama Allah ketika menyembelih itu wajib. Itu wajib. Lantas bagaimana dengan hadis Imam Abu Daud tadi? Para ulama fikih menyebutkan hadis di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh ketika lupa mengucapkan basmalah dan makanan itu menjadi halal. Hadisnya masih dipertentangkan sanadnya. Mayoritas ulama mengatakan hadis tersebut masih lemah. Sedangkan hadis lemah tidak diperkenankan untuk diambil menjadi ahkam dalam fikih. Hukum-hukum tidak diperkenankan menggunakan hadis-hadis lemah. Sehingga pendapat yang paling kuat tetap tidak halal makanan yang disembelih tanpa mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, kecuali ikan. Ikan tak mungkin awak sembelih dulu. Ya, ikan langsung aja bunuh saja. Tetapi dengan cara pembunuhannya yang baik juga insyaallah taala. Baik, sekarang kita bahas tentang panitia ya. Sebelum itu kita bahas dulu dalil-dalilnya. Hadis Imam Bukhari nomor 1707 dan Imam Muslim 1317 di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Amaranin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna aqwama ala budni." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk mengurus unta hadiyu. Ya, unta hadiyu 100 ekor. Bayangkan kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 ekor unta. Dan di sini Ali sebagai perwakilan. Kemudian wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha 'alal masakin. Dan aku diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membagikan semua tulang-tulangnya, kulit-kulitnya secara merata kepada kaum miskin. Di sini solusinya tulang pun ikut dibagikan. Wala u'tiya fi jizaratiha minha syai'an. Dan aku dilarang oleh Nabi untuk memberikan upah kepada tukang jagal dari daging kurban yang dia jagal. Jelas hadisnya. Kemudian nahnu nu'tihi min indina. Kami mengupahkan tukang jagal dari dinar kami, dari uang kami. Dan ini salah satu solusi terbaik. Ini salah satu solusi terbaik untuk menyelamatkan diri kita dari mengambil jatah kurban yang bukan hak kita. Baik. Kalau tuan-tuan puan-puan melihat video Ustaz Abu Somad lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi beliau menyampaikan tentang masalah ini. Kita lihat penjelasan ulama dulu, nanti baru kita kotak-kotakan, kita rincikan agar lebih terbayang. Imam An-Nawawi mengatakan, "Wala yajuzu i'ta'u jazzari minha syai'an bisababi jizaratiha, hadza madhhabuna." Tidak boleh memberi tukang jagal sebagian hasil sembelihan kurban sebagai upah khusus baginya. Inilah pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Berarti contoh misalnya dalam sebuah panitia, khusus panitia tukang jagal sudah disediakan karcis berwarna kuning dan karcis berwarna hijau misalnya. Untuk kuning itu karcis yang umum untuk kaum muslimin seutuhnya, seluruhnya, mustahik pada umumnya. Maka panitia pun boleh menerimanya karena setara dengan umum yang lainnya. Tapi jika ada karcis khusus untuk panitia tukang jagal untuk mendapatkan beberapa bagian potong, nah hati-hati tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Bagaimana agar panitia mendapatkan fee dari apa yang beliau usahakan? 3 solusinya. Solusi yang pertama dengan upah uang yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kurban itu biasanya 2,8, kita naikkan menjadi 3 juta atau 2,9. 100 ribunya kita izin kepada sahibul korban, ini 100 ribunya untuk ADM, administrasi untuk pembiayaan upah tukang jagal. Tukang jagal. Ini yang paling baik dan ini solusi paling selamat. Atau solusi yang kedua, kita lebihkan lagi ADM-nya, misalnya kurbannya 2,8, kita genapkan menjadi 3 juta, 200 ribunya kita beli hewan yang statusnya bukan kurban. Beli seekor sapi lagi. Kemudian dari seekor sapi ini bisa untuk dibagi-bagikan kepada panitia. Ya disembelih karena statusnya bukan hewan kurban lagi, bukan hewan kurban. Solusi yang ketiga sebagaimana disebutkan dalam Mawsu'ah Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah. Ini solusi yang paling ringan dan insya Allah saya yakin tuan-tuan puan-puan menerimanya. Baik. Wa qala Syafi'iyyah wal Hanabilah. Berkata ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah,
Yahrumu i'ta'ul jaziri fi ujratihi syai'an minha. Haram memberikan tukang jagal upah dari hasil kurban dengan alasan hadis Ali tadi. Tetapi di sini kita bedakan juga mana panitia pengumpul ADM, mana panitia tukang jagal. Kalau panitianya hanya sekedar mencatat, mengumpulkan uang, membeli hewan dan dia tidak ikut menjagal, boleh mendapatkan daging khusus untuknya. Boleh secara mutlak. Kalau kayak gitu enak betul yang jadi catat. jadi catat aja. Tapi di sini ada solusi yang insya Allah bisa kita terima. Fa in dufi'a ilaihi li faqrihi au ala sabilil hadiyah fala bas. Kalau tukang jagal itu termasuk kategori fakir miskin, boleh diberikan jatah khusus dari daging kurban yang dia jagal. Kalau statusnya fakir miskin. Kalau statusnya bukan fakir miskin, boleh dengan cara jalur hadiah. Hadiah boleh. Tetapi Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan sampai niat kita hadiah, praktek di lapangan akad upah. Ini kata Buya Yahya. Ini kata Buya Yahya. Banyak kita istilahnya itu, subhanallah, semoga kita tidak termasuk, naudzubillah min zalik. Ada beberapa tempat terkadang, ya, yang dia prakteknya itu niatnya hadiah, tetapi praktek di lapangan itu upah. Contoh misalnya, sahibul korban daftar mendatang, kemudian panitia mencatat mengatakan, kami minta izin nanti nih, bisa diniatkan hadiah nanti, boleh nanti kami minta sedikit dari daging korban untuk dimasak, untuk diberikan kepada jatah upah panitia, tapi diniatkan hadiah. Demi Allah Bapak Ibu yang saya muliakan, itu akad upah. Kalau sudah ada transaksi di awal, itu akad upah. Yang namanya hadiah itu, hewannya atau bungkusan dagingnya sudah diberikan secara merata kepada kaum muslimin. Kemudian misalnya contoh, saya mendapatkan 2 bungkus. 1 bungkus sudah kebanyakan, maka 1 bungkus ini saya tengok panitia, Allahu Akbar, ibu hati nengoknya. Apalagi pas waktu motong tulang, sampai pakai apa namanya? Gerinda. Gerinda. Akhirnya kita iba, kemudian kita berikan ini hadiah. Nah, itu akad hadiah. Hadiah itu sesuatu yang sudah diberi kemudian diberikan kembali. Tapi kalau belum diberikan, sudah ada akad di awal, itu namanya akad upah. Akad upah. Saya hanya menyampaikan nasihat dari Buya Yahya. Beliau menyampaikan, jangan sampai kita mempolitisir syariat. Mempolitisir syariat dengan hal-hal demikian. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum kalau misalnya panitia kurban itu pingin makan bersama? Pingin makan bersama. Ini saya ingat betul tahun lalu sudah kita bahas. Ya. Tahun lalu kita sudah bahas. Bagaimana hukum panitia kurban itu mengambil sedikit dari daging kurban kemudian ingin makan bersama di situ, masaknya bersama-sama. Bisa boleh, bisa haram. Kapan haramnya? Ketika yang makan cuma panitia saja. 20 panitia, 20 orang yang makan. Bisa menjadi halal jika orang di luar dari panitia ikut makan sama-sama juga. 20 panitia, 20 orang di luar ikut makan bersama-sama, menjadi halal makanannya. Ini disampaikan oleh Buya Yahya juga. Bapak Ibu bisa searching di YouTube juga. Allahu Akbar. Baik, itu tentang persoalan panitia kurban, insyaallah taala. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah boleh menjual kulit korban? Termasuk juga transaksi akad upah adalah ketika tulang itu dibiarkan, lalu ada seorang panitia mengatakan, aku cop ngambil tulang kaki ya, tak ada boleh ambil lagi. Itu akad upah. Itu akad upah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, kecuali sahibul korban sudah sepakat, kami tak akan mungkin nak masak kulit itu lagi. Siapa yang nak ambil lah. Itu boleh. Itu boleh diucapkan dari sahibul korban dan orang mustahik yang menerimanya, bukan diucapkan dari panitia. Oleh karena itu, daripada pusing, ambil solusi 2 di awal tadi. Pertama, diupah dengan uang. Yang kedua, beli seekor lagi yang statusnya bukan hewan kurban. Nah, itu disembelih, itu dihidangkan, itu dibagikan. Insya Allah lebih aman, insya Allah ta'ala. Baik, bolehkah menjual kulit kurban? Nabi SAW bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hasil kurban, tidak ada kurban baginya. Berarti kurbannya tidak sah. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wa aqrahu bai'a syai'in minhu wal mubadalatu bihi bai'un. Aku tidak menyukai menjual daging atau kulitnya. Barter hasil sembelihan kurban dengan barang lain juga termasuk jual beli. Tetapi di sini ada hal yang diperbolehkan. Contoh misalnya, daripada buang di laut, ususnya itu, ya karena tak ada yang nak ngambil,
tiba-tiba tetangga Tionghoa sebelah rumah nak minta, nak beli. Bolehkah kita menjualnya? Boleh dengan catatan uangnya bukan untuk pribadi. Misalnya untuk pembangunan masjid, atau misalnya untuk pembangunan jalan, untuk kemaslahatan umat. Itu masih diberikan keringanan oleh para ulama. Masih boleh dengan catatan uangnya untuk kemaslahatan umat, bukan untuk pribadi masing-masing. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah beberapa pertanyaan tentang persoalan-persoalan hewan kurban. Dan insyaallah ta'ala tentang persoalan hewan kurban ini sudah kita bahas insyaallah ta'ala. Sebelum saya tutup, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Silakan. Bagi yang mampu apakah setiap tahun dia harus berkorban, apakah hanya setahun sekali? Misalnya kalau dia mampu berkorban, tahun depan dia punya rezeki, cuma dia tak berkorban, apakah seperti itu atau setiap tahunnya harus berkorban? Baik. Jika kita mengambil pendapat ulama yang mewajibkan berkorban, maka itu memang terjadi tiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Ya, itu terjadi tiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Termasuk berkorban, jika kita mengambil pendapat sunnatul muakkadah, tetap dianjurkan berkorban tiap tahun. Tiap tahun. Memang ada sebagian minoritas ulama Syafi'i yang menyebutkan bahwa minimal sekali seumur hidup. Minimal sekali seumur hidup. Tetapi Nabi SAW dalam beberapa hadisnya menyebutkan, man wajada sa'atan falam yudnahi fala yaqrabana musallana. Di sini Nabi menyebutkan tanpa ada pembatasan waktu. Yang ada Nabi mengatakan siapa yang punya keluasan rezeki kapanpun itu datang Idul Adha dan dia tidak berkurban, jangan dekati tempat sholat kami. Ini menunjukkan bahwa kurban itu memang dianjurkan setiap sekali setahun. Ya, memang ada ulama yang mengatakan sekali seumur hidup, tetapi itu hanya minoritas saja. Mayoritas mengatakan kurban tetap dianjurkan sekali setiap tahun. Ya, sekali setiap tahun. Bagaimana kalau kita ada kelapangan rezeki, cuma kita punya program tersendiri. Ini uang ini sebenarnya nak beli tanah. Ya misal nak beli tanah atau nak biaya nak nikah, ya. Ya biaya nak nikah misalnya. Udah terkumpul 50 juta. Calon mempelai minta tolong nikahnya di gedung. Waduh, penting ya. Apakah dia boleh tidak berkurban? Kalau mengikuti pendapat mayoritas ulama boleh saja. Boleh saja, ya, karena ada keperluan hajat lain, maslahat lain yang lebih penting menurut dirinya, ya, menurut dirinya. Tetapi kalau saya saran, selagi masih sudah ada kelapangan rezeki, ada beberapa uang 2,5 juta, insya Allah nggak berat. 2,5 juta, insya Allah tidak berat, tidak berat jika memang uang kita banyak di tabungan. Tapi kalau misalnya uang tabungan 8 juta, 7 juta, itu pandai-pandai tuan-tuan lah mengukur dan menimbang. Ya. Intinya pendapat paling kuat hukum kurban itu sunnatul muakkadah. Memang ada sebagian ulama mengambil pertengahan. Jika mampu wajib, jika tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi saya lebih cenderung pendapat yang menyebutkan sunnatul muakkadah. Mampu atau tidaknya tetap dianjurkan sunnatul muakkadah. Begitu Bang ya. Ada lagi Bapak Ibu? Lanjut. Bagi yang berkorban disunahkan tidak betul. Apakah suaminya ikut sunnah itu atau bagaimana? Baik, Masya Allah, ini pertanyaan berat ini. Benar, pertanyaan berat Pak. Mungkin pertanyaan sederhana tapi berat untuk dijawab. Karena beberapa ulama mengatakan yang dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut hanya kepala rumah tangga. Hanya kepala rumah tangga. Jika uang itu darinya, walaupun atas nama istrinya, yang tidak memotong tetap kepala rumah tangga. Anak istrinya boleh. Itu pendapat ulama-ulama dulu. Pendapat ulama sekarang, nama yang berkorban itu yang tidak diperkenankan. Nama yang berkorban itu yang tidak diperkenankan. Nah, itu dia. Jadi terserah kepada Bapak Ibu mau pilih pendapat yang mana. Mau pilih pendapat pertama berarti mengambil pendapat di mana satu kepala rumah tangga itu sudah memenuhi itu satu keluarga. Berarti dia berkorban, uang darinya, nafkah darinya, maka dialah yang tidak memotong rambut dan memotong kuku. Walaupun atas nama istrinya, karena itu formalitas saja. Tetapi ulama-ulama zaman sekarang mengatakan, kurban itu dianjurkan pada nama yang berkurban atasnya.
Karena di situ Nabi pernah mengatakan wa idza arada ahadukum, jika ada di antara kalian yang mau berkorban, atau misalnya tentang hukum bagaimana kurban diniatkan atas nama mayit, berarti mengatasnamakan nama walaupun formalitas itu tetap berdampak hukum kepada hukum di mana dia dilarang untuk tidak memotong kuku dan menggunting rambutnya. Jadi tergantung pada prinsip apa. Kalau menurut saya, apa yang sudah terjadi pada sekarang, insya Allah itu tidak ada yang keluar dari kitab-kitab fikih, insya Allah Ta'ala. Kecuali Bapak Ibu mengambil perbedaan fikih, pendapat fikih yang lain, karena sudah memperdalaminya, silahkan, tidak ada masalah. Begitu ya? Baik. Insya Allah tidak ada lagi Bapak Ibu yang saya muliakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.